guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton, yang udah like, yang udah share juga video aku sebelumnya. Nah, hari ini aku mau buat video tapi lagi nggak main musik guys. Coba kalian tebak, aku ngapain lah? Aku di sini mau sharing tentang musik Batak ke kalian. Jadi apa yang aku tahu nanti aku akan bagi ke kalian, share ke kalian supaya kita bisa sama-sama belajar. Nah, ini adalah video blog pertama aku yang membahas tentang musik Batak. Jadi aku mau dukungan kalian, subscribe channel ini, like dan share juga videonya supaya itu jadi motivasi aku untuk lebih semangat lagi, lebih konsisten lagi untuk sharing tentang musik Batak ke kalian. Jadi hari ini aku mau kenalin ke kalian salah satu alat musik Batak, yaitu hasapi. Kalian udah pernah dengar nama hasapi? Nah, aku tunjukin. Ini namanya hasapi. Hasapi ini alat musik yang berasal dari Sumatera Utara, tepatnya etnis Batak Toba. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia, hasapi ini adalah kecapi. Kecapi ini termasuk alat musik yang berdawai atau bahasa musiknya itu apa ya? Kordofon. Iya, kordofon. Jadi alat musik ini termasuk alat musik kordofon. Alat musik ini punya dawai. Dawai hasapi ini berjumlah 2. Nah, hasapi ini dimainkan dengan cara dipetik atau kalau aku biasa bilang itu dipiltik. Jadi hasapi ini dipiltik pakai pick, bukan digenjreng kayak gini atau digesek. Nah, digesek kayak gini, bukan. Nah, kita masuk ke bagian-bagian hasapi atau kata musiknya itu organologi dalam hasapi. Asik. Nah, hasapi ini memiliki kepala sama kayak manusia. Kepala hasapi ini punya banyak bentuk, bervariatif, nggak hanya satu aja. Kemarin aku pernah lihat bentuk kepala hasapi itu kayak bentuk orang lagi berkuda, terus kayak bentuk tunggal panaluan. Kalau bentuk hasapi itu kayak gini, hasapiku tuh kayak gini bentuknya. Kayak apa lah ini ya? Kayak gini lah pokoknya. Keren kan? Keren. Nah, jadi ini hasapi ini untuk hasapi pakai. Terus hasapi ini punya pinggol guys. Kalau dalam bahasa Indonesia itu pinggol itu artinya kuping. Pinggol hasapi ini gunanya untuk menyetem senar atau kalau dalam bahasa musiknya juga itu ngetun si hasapi ini. Sama kayak gitar kan, dia juga punya kupingan untuk ngetun senar si gitar. Nah, kemudian hasapi ini memiliki neck. Jadi fungsinya neck ini, di neck in lah tangan kiri kita atau tempat kita memainkan nada dalam hasapi ini. Hasapi juga memiliki bridge. Bridge ini artinya jembatan. Kalau di dalam bahasa Indonesia ya. Ini fungsinya untuk menyambungkan si senar ke tempat penyeteman. Ini, ke kupingan, ke pinggolnya si hasapi. Oke, kita lanjut. Hasapi juga memiliki ruang resonansi, guys. Jadi hasapi ini nggak kosong, kayak mana ya? Nggak full kayu semua, dia kopong, isinya itu ruang, nggak full kayu. Dia juga memiliki lubang resonansi di belakang, bukan di depan ya guys. Kalau gitar kan di depan, hasapi ini punya lubangnya itu di belakang. Jadi kalau kita main hasapi, seolah-olah bunyi hasapi itu menyerap ke kayu, terus dikeluarkan dari belakang. Itu kenapa lubang resonansi hasapi itu ada di belakang guys. Kalau kita lihat secara keseluruhan, hasapi ini mirip dengan solu kan. Kalau solu itu dalam bahasa Indonesia itu sampan. Itu juga berkaitan dengan alat transportasi yang dipakai orang di daerah Danau Toba untuk mengarungi Danau Toba. Kan nggak mungkin kalau mereka mengarungi Danau Toba itu naik beca, kan nggak lucu kan. Nah, hasapi itu juga berkaitan dengan si solu tadi. Jadi banyak legenda dari bentuk hasapi ini. Kalau kalian mau tahu, kalian harus nonton video aku selanjutnya. Makanya stay terus di YouTube aku. Oke guys, aku mau bilang juga, hasapi ini sebenarnya nggak hanya satu jenis saja. Hasapi itu punya 2 jenis.
Ntar, aku ambil temannya dulu. Hasapi ini punya dua jenis. Jadi ini Hasapi Ende atau Hasapi Parhata. Ini juga Hasapi, namanya Hasapi Doal. Nah, kemudian dari bahan baku si Hasapi. Kalau Hasapi Ende atau Hasapi Parhata ini, bahan bakunya itu dari kayu jior atau kalau kita sering sebut juga kayu juar. Sedangkan si Hasapi Doal ini bahan bakunya dari kayu nangka atau pinasa. Peran dari Hasapi keduanya ini berbeda guys, walaupun bentuknya sama, perannya itu berbeda. Kalau Hasapi Ende ini, perannya itu kalau dalam Gondang Hasapi sebagai Parhata atau Hasapi inilah yang memainkan repertoar Batak. Sedangkan Hasapi Doal ini hanya memberikan ritme konstan. Kalau kita mainkan, Hasapi Ende itu gini guys. Dialah yang memainkan repertoar. Seperti ini. Salah guys. Nah, sampai situ aja. Itu namanya repertoar Gondang Si Boru Berterima Kasih atau Si Boru Mauliate. Nah, sedangkan si Hasapi Doal ini kalau dimainkan itu kayak menghasilkan ritme konstan kan. Jadi kalian tahu nggak ritme konstan itu apa? Ritme konstan itu ini guys. Nah, jadi dari awal sampai akhir lagu itu cuma gitu aja cara mainnya si Hasapi Doal ini. Oke guys, jadi pembeda atau perbedaan dari Hasapi ini juga pada ukurannya. Ukuran Hasapi Doal ini lebih besar daripada Hasapi Ende. Sedikit sih lebih besarnya karena itu juga yang aku bilang. Karena Hasapi ini perannya itu mengiringi si Hasapi Ende bernyanyi. Kalau dalam Gondang Sabangunan perannya itu sama seperti ogung atau gong. Nah, kita lanjut pada bagian stem. Dia Hasapi ini di stem dalam bentuk atau dalam sistem interval terts mayor. Kalian tahu interval terts mayor itu? Interval terts mayor itu kayak itu do mi. Jadi di atas Hasapi, senar atas Hasapi ini itu di stem dalam bentuk nada do. Kalau di atasnya do, di bawahnya berarti harus mi. Sama dengan kalau kita menyanyikan lagu, kalau kita nyanyi lagunya dari kunci dasar E, di atas itu harus E, senar yang di bawah itu harus gis. Kenapa Hasapi ini di stem dalam bentuk do mi? Itu ada alasannya guys. Karena kalau Hasapi Ende ini kan gunanya menyanyikan repertoar Batak. Repertoar Batak itu terdiri dari 5 nada. 5 nada. Jadi do, re, mi, fa, sol. Itu pentatonik. Nah, Hasapi ini juga harus mencakup dari 5 nada itu. Kalau kita stem dari do, mi kan menjangkau kan nada yang 5 itu. Nah, itu kenapa Hasapi ini harus di stem kalau dalam bentuk do, mi. Sebenarnya ada lagi satu bentuk penyeteman yang lain. Tapi aku akan bahas di video selanjutnya. Oke? Makanya jangan lupa tonton terus video aku. Nah, jadi informasi yang aku sampaikan tadi itu adalah pengetahuan aku pribadi. Kalau kalian punya informasi-informasi yang lebih luas atau yang belum aku sampaikan di video, kalian bisa komen di bawah supaya kita juga bisa sama-sama belajar. Aku tahu dan kalian juga tahu. Aku juga mau bilang, jangan lupa subscribe, jangan lupa share, like juga video ini ke teman-teman kalian, supaya mereka juga bisa mengenal, belajar tentang musik Batak. Oke, sampai jumpa di video aku sebelumnya. Kalau ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Karena kan kita CS, jadi nggak apa-apa lah. Mohon maaf lahir dan batin. Nggak lah, CS. Jadi nggak apa-apa lah ya. Udah sampai situ aja. Salam sehat, salam budaya, salam luhur, salam musik Batak. Horas.